Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 5 SD. Kali ini pembahasan soal yang berkaitan dengan bangun datar sama bangun ruang. Soal yang pertama, berikut di bawah ini yang tidak merupakan sifat dari persegi panjang adalah, kita harus tahu dulu persegi panjang itu ya ada 4 sudut yang siku-siku atau 90 derajat, benar dia. Kemudian punya 2 pasang sisi yang sama panjang, oke, ini sama panjang. 2 pasang, benar. Mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di 1 titik, oke. Ini diagonal ya, berpotongan di 1 titik ini, oke, benar. Mempunyai 4 sisi yang ukurannya sama panjang. Nah, kalau sama panjang itu namanya persegi, bukan persegi panjang, oke. Jadi yang bukan adalah yang D. Perhatikan gambar di bawah ini untuk soal nomor 2 dan 3. Sudut yang besarnya sama dengan sudut JAK. JAK berarti letak sudutnya di tengah-tengah yang A ya, JAK ini. Nah, yang sama berarti yang MAL ini atau LAM. Nih. Nah, ini yang sama. Kalau JAM, ini dia JAM, berarti sama dengan KAL. Nih. Kalau MLA ini yang B, MLA itu yang ini. Oke. Soal berikutnya nomor 3, jika panjang JM 10, JK-nya 25, JM 10, JK 25, berarti sama ini ya, 25 ml. Yang ini juga 10. Pertanyaannya adalah LM dan KL, selisih ML dan KL. ML-nya 25, KL-nya 10. LM 25, ini 10. Selisihnya berarti yang panjang dikurangi yang pendek, berarti sama dengan 15 cm. Berikutnya segitiga yang mempunyai 3 sisi yang ukurannya sama panjang dinamakan segitiga sama sisi ya, sama panjang, semuanya sama panjangnya, ini namanya segitiga sama sisi. Nah, sudutnya juga sama besar. Kalau yang panjangnya samanya cuma 2, ini namanya dia sama kaki. Ini sama misalkan, sama kaki. Kalau asal gini segitiga sebarang namanya. Itu kalau berdasarkan sisinya. Kalau berdasarkan sudutnya, ada sudut segitiga siku-siku, ada sisi siku-siku. Ini yang lancip, semuanya sudutnya lancip. Kemudian ada sudut segitiga tumpul, ada satu sudut yang tumpul. Ini tumpul, ini lancip, ini siku-siku, ada satu sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, saya lanjutkan. Pada bangun jajar genjang di atas, sisi yang panjangnya sama dengan CD. Jajar genjang itu ini panjangnya sama dengan ini sama dengan ini. CD berarti sama dengan AB. Nah, sudutnya juga sudut A sama dengan ini, sudut B sama dengan sudut D. Nah, itu namanya jajar genjang. Gambar di atas merupakan gambar bangun. Nah, lihat, kalau jajar genjang itu ada yang sama 2 pasang sama. Kalau misalkan ini semuanya sama, misalkan ini sama, ini sama, sama semua panjangnya, berarti dia layang-layang. Maaf, kok layang-layang, belah ketupat. Layang-layang itu yang 2 yang sama juga sama gini. Nah, ini dia layang-layang. Nah, ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, itu layang-layang. Kalau sama semua itu belah ketupat. Nah, ini sama semua. Kalau yang tadi ini yang sama cuma 2, atas bawah kanan kiri sama, itu namanya jajar genjang. Oke. Pada gambar soal nomor 5, sudut yang besarnya sama dengan sudut JKL. Adalah sudut JKL. Mana JKL? Nih, berarti sudut ini yang sama. JML atau LMJ. LMJ. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya, trapesium siku-siku mempunyai sudut lancip sebanyak. Trapesium siku-siku itu begini. Nah, ini ada siku-siku nih. Nih, trapesium siku-siku.
Ini kalau pertanyaannya sudut lancip sebanyak ini cuma 1. Nah, sudut lancipnya 1, sudut tumpulnya juga 1. Atau dibalik begini juga bisa, sama saja. Lancipnya 1, tumpulnya 1. Yang jelas ada siku-sikunya 2 ini. Itu adalah trapesium siku-siku. Nomor 9, jajar genjang mempunyai 2 pasang. Ini jajar genjang tadi. Nih, 2 pasang ini ya, sisi yang sama panjang, juga sudut sama besar, sisi sama sudut. Nah, rusuk bukan, rusuk itu istilah untuk ruang ya. Misalkan balok, kubus itu rusuk. Balok atau kubus itu istilah untuk rusuk. Diagonal bukan, diagonalnya di sini bukan. Sisi dan rusuk bukan. Sudut dan sisi, oke, sudutnya 2 pasang sama besar, betul. Sudut dan rusuk bukan. Oke. Nomor 10, perhatikan sifat-sifat bangun di bawah ini. Mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, mempunyai 4 buah sisi. Sifat yang dimiliki oleh bangun layang-layang. Oke, layang-layang tadi sudah saya gambarkan, sekarang saya gambarkan lagi. Sekarang yang ada begini. Nah, ini dia layang-layang. Ini 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini sama panjang, ini juga sama panjang. 2 pasang. Oke, 2 benar. Kemudian 4 titik sudut. Oke, ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4, betul. 4 titik sudut, betul. Mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Bukan ya, ini bukan. Yang sama besar cuma 1 pasang. Ini atas ini dengan ini itu sama besar sudutnya. Kalau yang kanan kiri ini tidak sama besar. Berarti 2 tidak, hanya mempunyai 1 pasang. Mempunyai 4 buah sisi. Oke, sisinya ada 4, betul. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 4 kok 1, 2, 3. 1, 2, 4. Nomor 11, kubus merupakan bangun ruang yang jumlah rusuknya sebanyak ini kubus. Ini persegi, kemudian kita buat ruangnya begini. Nah, garis-garis ini namanya rusuk. Rusuknya ada 4 yang di bawah. Yang berdiri ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ini. Yang di atas juga ada 4. Nah, rusuknya ada 12. Kalau titik sudutnya ada 8, bawahnya titik sudutnya ada 4, atas juga ada 4, 8. Oke, kalau rusuknya ada 12. Nomor 12, semua sisi kubus berbentuk semua sisinya itu persegi, bukan persegi panjang ya. Ini bukan, segitiga sama sisi bukan, trapesium bukan, segi 4 tidak pas ini ya. Yang betul itu adalah persegi. Sisi kubusnya itu ini, yang bawah ini sisinya, yang atas juga sisinya, atas bawah itu persegi. Kemudian yang depan ini sama yang belakang sana, kemudian yang ini kanan sama kiri. Ada atas bawah, depan belakang, kanan kiri, ada 6 sisi persegi. Itu kalau kubus. Nah, yang betul itu yang persegi nih ya. Jawaban yang E misalkan gitu, gak apa-apa. Kalau persegi panjang itu bukan kubus tapi balok. Ini balok. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengisi soal nomor 13 dan 14. Oke. Sisi balok di atas yang ukurannya panjang sama dengan sisi CG adalah sisi, bukan sisi nih ya mestinya. Kalau CG itu rusuk namanya. Yang panjangnya sama dengan CG ini. Berarti yang sama itu ya, ini FB AE sama DH, BF DH AE, yang ini itu sama, bukan sisi istilahnya ya, rusuk. Nah, kalau sisinya itu yang ini sisinya ADCB itu sisinya, atau yang depan ini DCGH ini sisinya. Sisinya itu berupa bangun datar. Kalau balok itu ya persegi sisinya. Yang betul itu rusuk. Kalau garis-garis namanya rusuk. Nomor 14, sisi ABCD. Lah ini betul sisi. Sisi ABCD mempunyai ukuran yang sama dengan sisi ABCD. Mana? ABCD yang atas sama dengan yang bawah, berarti
EHGF. EHGF. Ada EFGH. Ya, betul ini. EFGH sama ya, kalau bacanya dari sini EFGH, betul. Kemudian nomor 15, semua titik sudut yang dimiliki bangun balok adalah sama besar. Titik sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat nih. Kalau balok ini titik sudutnya semuanya itu 90 derajat, sama ini. Yang titik di B, yang di A, di D sama 90 derajat, yaitu sama besar. Siku-siku. Oke. Nomor 16, berikut ini unsur-unsur 5 segi 4 kecuali 5 segi 4 itu gambarnya begini. Nah, ini 5 segi 4. Nah, limas itu pokoknya atasnya titik atau lancip gini namanya limas. Nah, kalau yang nggak lancip, yang kayak gini misalkan, ini bukan limas, namanya prisma. Ini namanya prisma segi 4 atau balok bisa. Balok bisa, atau kalau prisma segi 4. Nah, kalau yang bawah 3, atasnya juga 3 itu namanya prisma segitiga. Ini juga kalau bawahnya 3 begini namanya limas segitiga. Nah, sekarang kembali lagi ke soal 5 segi 4 kecuali mempunyai 8 buah rusuk. Rusuknya ada 8, betul ya. Yang berdiri ada 4, yang di bawah ada 4, betul. Memiliki 5 buah sisi. Sisinya betul. Yang atas ada 4, ini ya, kanan, kiri, depan, belakang sama bawah. Betul. Mempunyai 5 buah sudut. Sudutnya betul. Bawahnya itu 4, atasnya 1, 5, betul. Memiliki 5 buah segitiga, salah. Ini ya, yang bukan berarti, atau yang unsur-unsur 5 kecualinya adalah yang 5 sisi segitiga. Kenapa? Karena segitiganya ada 4. Yang bawah itu adalah persegi, bisa persegi panjang, atau bangun segi 4 lainnya. Nomor 17, gambar di atas merupakan jaring-jaring dari bangun. Sama kayak ini ya, jaring-jaring bangun ini tadi. 5 segi 4. Ini kalau dibuka menjadi ini. Nah, ini kalau ditutup menjadi ya, seperti ini. Yang bawah. Nah, ini yang saya arsir itu ini. 5 segi 4. Nih. Santi dan Mira sama-sama menggambar persegi panjang. Oke, sama persegi panjang. Gambar Santi dan Mira berbeda ukurannya. Oke, berbeda ukurannya. Tapi sama-sama persegi panjang, namun memiliki perbandingan yang sama. Perbandingannya sama, berarti saya buat begini. Oke. Santi menggambar persegi panjang dengan ukuran 30 x 10. Jika persegi panjang yang digambar Mira lebarnya adalah 7, maka panjangnya berapa? Nah, ini. Kalau istilahnya di sini itu perbandingannya sama, berarti kita bandingkan 10 dibanding 7 itu sama dengan 30 dibanding X. Nah, caranya kita kalikan 10X gini ya. Ini ke sana ngalinya. Kemudian ini 7 kali 30. Nah, berarti X sama dengan 7 kali 30 dibagi 10. 7 kali 3 21. Berarti ini 21. Nah, panjangnya 21. Berikutnya segitiga sama sisi di atas mempunyai simetri lipat sebanyak, simetri lipat ini kita lipat di sini bisa 1. Oke ya. 2 bisa. 3. Nah, lipatnya bisa 3 macam. Nah, ini pas di sini. Nah, gini. Berarti ada 1, ada 2, ada 3 ini. 3 simetri lipat. Jawabannya adalah yang C. Nomor 20, jumlah simetri lipat pada bangun lingkaran
tak terhingga. Simetri lipatnya tak terhingga ya. Kalau lingkaran itu bisa dari mana saja lipatnya, tak terhingga namanya. Rusuk bangun di atas yang mempunyai panjang namanya prisma. Bukan limas tapi ini prisma. Segitiga. Rusuk itu berarti garis. Ini garis berarti ya. Garisnya di bawah ada 3, yang berdiri gini ada 3, yang di atas ada 3, 9. Mempunyai panjang sama dengan rusuk AD. Mana AD? Oh, berarti yang berdiri ini. Berarti yang sama adalah BE sama CF. BE sama CF yang D. 22. Sisi yang panjangnya sama dengan sisi BT. Ya, ini BT. Yang sama berarti yang CT, DT, AT. AT, CT, DT. Yang C. Mestinya bukan sisi tapi apa? Rusuk. Ini rusuk. Nah, kalau sisi itu yang segitiga ini, BCT, BAT, ADT atau yang bawah ABCD itu namanya sisi. Ini namanya rusuk. Kalau garis namanya rusuk. Nomor 23, bangun tabung mempunyai sisi alas berbentuk lingkaran. Ini atas, ini alas. Nah, ini tabung. Nah, ini tabung. Yang alas lingkaran. Ini yang atas juga lingkaran. Kemudian ini kalau yang melengkung ini kalau kita buka itu menjadi persegi panjang kalau kita buka. Oke. Berikutnya gambar di atas merupakan jaring-jaring dari bangun. Kalau kita tumpuk ini menjadi balok. Nah, ini kalau kita gambar bisa menjadi begini. Nah, ini kalau kita pasang-pasangkan jadi begini. Ini namanya balok. Atau kalau prisma ya prisma segi 4. Oke. Kemudian yang ini gambar di atas merupakan jaring-jaring dari bangun. Ini namanya prisma segitiga ini. Ini kalau kita gambar, kita gabung ya, jadinya bagaimana? Begini. Nah, segitiga. Yang atas juga segitiga, jadinya begini. Namanya prisma segitiga. Kalau limas ini ya, limas itu yang begini, lincip gini limas segitiga. Kemudian yang 5 segi 4 ya tadi sudah. Yang bawahnya itu segi 4. Ini kalau kerucut itu yang bawahnya lingkaran begini. Demikian pembahasan soal matematika kelas 5 SD bab bangun datar dan bangun ruang. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.